Putri Ayu sama Edi. Ada guru. Putri Ayu sama Edi. Bagus. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ini, Ibu mau anak-anak menyanyi lagu nasional yes? Bunga atau apa atau nasional? Yuk, satu temannya pimpin ke depan. Yuk, satu temannya ke depan. Kelly, Kelly lagi galau ya? Kelly, ayo, Jod. Bentar. Belisa, cepetan. Warna kan Tegal lah saya. Tegal lah. Alicia. Kayak gitu. Gengkek lemah. Iya kayak itu aja lah. Kelly. Siapa? Yuk. Cepat Aicha. Cepat. Caper apa? Wah, caper. Iya, belum kok ini. Cocok. Intan. Gimana ini? Lagu apa? Garudanya. Ganti nggak sih? Garudanya. Garuda terus. Ya, karena air aja. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai, Walaupun panjang negeriku jalani, yang masyhur pernah dikata orang, tetapi kamu dan rumahku di sanalah ku rasa tenang. Tanahku yang ku banggakan, engkau ku Ben buka buku bacanya. Aku udah buka di bawah Oke, kita masuk bab 3 yaitu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Bu, kepotong Bu. Oke. Pada bab 3 ini kita akan mempelajari tentang sistem hukum dan peradilan Indonesia. Nah, sebelum kita mempelajari bab 3 ini, kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu pertama, mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan
1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu untuk menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Dan yang ketiga itu untuk mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik. Nah yang keempat itu menyajikan hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik. Nah sebelumnya itu mau nanya, di sini pasti tak asing yang namanya kata hukum. Nah, apa yang terlintas dari benak anak-anak tentang hukum? Apa itu hukum? Ayo. Hukum adalah sanksi, ya. Apa lagi? Peraturan. Hukum adalah peraturan, ya. Syarat-syarat. Apa? Syarat-syarat. Ya. Hukum itu hukum pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia itu aman dan damai. Nah, artinya hukum di sini itu merupakan peraturan hidup yang dapat memaksa dan memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa yang tidak mau mentaati taatinya. Nah, artinya hukum di sini yaitu adalah sebuah aturan tata tertib atau kaidah kehidupan. Baik, lalu apa karakteristik dari hukum? Adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Selanjutnya, apa sih fungsi hukum ini dibuat? Untuk apa? Pasti hukum ini dibuat untuk salah satunya untuk kesejahteraan kita. Coba nggak ada hukum, pasti kita akan kacau balau, gaduh, ya kan? Nah, salah satunya itu sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Nah, yang kedua itu untuk sarana mewujudkan keadilan sosial adil dan batin. Dan yang ketiga itu untuk hak pembangunan. Dengan hukum semua akan berjalan sesuai peraturannya. Oke, selanjutnya penggolongan hukum. Penggolongan hukum ini dapat dibagi menjadi aneh. Yang pertama itu berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumber itu terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama itu hukum undang-undang. Yang kedua itu ada hukum kebiasaan. Yang ketiga ada hukum traktat. Dan yang keempat ada hukum jurisprudensi. Nah, hukum undang-undang ini itu hukum yang hukum yang terletak dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kalau hukum kebiasaan itu hukum yang terletak atau hukum yang mengatur tentang aturan kebiasaan kita. Jadi kalau hukum traktat itu hukum yang ditetapkan oleh negara dalam suatu perjanjian antar negara. Dapat bedakan ya, hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan yang terakhir hukum jurisprudensi. Hukum ini yaitu hukum yang terbentuk berdasarkan hasil keputusan hakim. Nah, kemudian hukum itu berdasarkan tempat berlakunya itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu hukum nasional, yang kedua hukum internasional, yang ketiga hukum asing. Nah, hukum nasional itu adalah hukum yang berlaku pada wilayah itu sendiri. Nah, hukum internasional itu hukum yang berlaku hukum yang mengatur antar hubungan hukum dengan negara lain. Nah, hukum asing itu hukum yang berlaku pada negara asing, pada negara lain. Kemudian hukum
terkodifikasi dan hukum tertulis tidak dikodifikasi. Hukum tidak tertulis itu artinya hukum yang sudah diyakini, yang sudah ada dalam kalangan masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian berdasarkan waktu berlakunya, hukum terbagi menjadi dua, yaitu satu ius constitutum dan dua ius constituendum. Nah, berdasarkan ius constitutum itu hukum hukum positif yang berlaku pada masa sekarang. Contohnya itu Undang-Undang Dasar. Kalau ius constituendum itu hukum negatif, itu artinya hukum berlaku pada masa yang akan datang. Nah, contohnya apa itu? Rancangan undang-undang. Nah, selanjutnya itu ada berdasarkan cara mempertahankannya. Hukum berdasarkan cara mempertahankannya itu terbagi menjadi dua, yaitu hukum material dan hukum formal. Nah, contohnya dari hukum material ini ada hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Nah, hukum formal itu apa artinya? Hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum material ini. Contohnya itu hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Nah, selanjutnya berdasarkan sifatnya, hukum ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu hukum yang memaksa, itu sifat hukum. Yang kedua itu hukum yang mengatur. Artinya memaksa berarti mutlak, dan arti yang mengatur itu peraturan dalam satu hukumnya. Selanjutnya, berdasarkan wujudnya, terbagi lagi menjadi dua, hukum objektif dan hukum subjektif. Maksudnya apa hukum objektif? Yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih secara atau yang berlaku umum. Nah, yang kedua itu adalah hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif. Nah, terus yang terakhir itu berdasarkan isinya, terakhir golongan hukum itu berdasarkan isinya, yaitu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama hukum publik, yang kedua hukum privat. Nah, contohnya ini kalau hukum publik itu kayak hukum pidana, tata usaha negara. Nah, hukum privat itu hukum perdata dan pedagang. Kemudian tujuan dari hukum yaitu dapat kita lihat bahwa sebagai sebuah negara yang merdeka, negara kesatuan Republik Indonesia memiliki tata hukum sendiri. Meski Indonesia telah merdeka, tata hukum Indonesia belum sepenuhnya mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Maka dengan itulah tujuan hukum ini ada, yaitu dengan tujuan mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat.
peradilan peradilan Indonesia. Klasifikasi peradilan, lembaga peradilan. 3 Bu. Hah? Peradilan Bu. Ya. Berapa, Pak? 3. Ayo. 3. 4. Ada berapa? Berani Bu, ada berapa klasifikasi peradilan di Indonesia? Ada 6 Yang tadi enggak sih? perdata, Ayo. Ada? umum, agama, Oke, yang pertama. perdata, Yang pertama. Belum. Umum. Peradilan. Umum. Yang kedua. Agama. Peradilan. Agama. Yang ketiga. Militer. Militer. Yang keempat. Tata usaha negara. Oke. Perdata. Sekarang Ibu minta ada 4 peradilan. Anak-anak mencari apa itu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Ibu kasih waktu 5 menit lah ya. Cari apa itu? Nanti Ibu tunjuk ke depan untuk membacakan. Dicari aja. Iya, nanti hasilnya dibacakan. Ya, apa itu peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, peradilan umum. Pindah. Terserah mau dicatat. Yang penting anak-anak dapat hasilnya apa itu peradilan dari peradilan itu. Oke, tunggu waktu sampai 5 menit. Sebelum Ibu panggil, Ibu nanya siapa yang bersedia menjelaskan. Sebelum Ibu panggil. Pengertiannya jangan Terserah apa yang kamu ketahui dari peradilan umum, peradilan agama, militer, dan tata usaha negara. Yuk, sebelum Ibu panggil, siapa yang bersedia? Ayo. Panggil ya. Masa apa Dinda? Masa. Hah? Masa. Panggil. Yuk, jelaskan. Kenapa? Tadi kita nih. Oke, Tania Maharani. Oh, ada. Terserah yang mana kau tahu. tak ada yang tahu. Bapak tak ngelawak, diam. Adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalani kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan pada umumnya. Oke, dapat dipahami? Dapat dipahami pendapat temannya? Oke, saya lagi Bu. Peradilan umum itu peradilan yang di atas Mahkamah Agung. Saya akan menjelaskan tentang peradilan agama. Peradilan agama itu adalah sistem peradilan negara Republik Indonesia yang khusus melayani mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang didasarkan pada hukum Islam. Tentang hukum agama-agama. Terima kasih. Oke, siapa lagi? Coba lagi. Lagi. Lagi atau apa jadi aku yang terakhir. Peradilan militer adalah bukan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai tindakan pidana dan tindak pidana yang dilakukan
tertib hukum yang ada. Yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Kalau tak paham, Menurut pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, jenis hukuman atau pidana yang dijatuhkan untuk perilaku melanggar hukum adalah hukum pidana pokok dan hukum pidana tambahan. Nah, perilaku yang tidak sesuai dengan hukum merupakan perilaku yang pengaturannya terdapat dalam KUH pidana atau KUHP. Terakhir, dapatkah Ananda memberikan contoh sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara? Ini salah satu. Bisakah Ananda mencontohkannya ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan keluarga? Kalau sekolah nggak wajiban, menaati peraturan yang ada seperti Itu salah di mana? Itu salah di mana? Sekolah, Bu. Mau sama kan cepatnya. pakai kos kaki. Jika temannya tidak menjalankan aturan itu, bagaimana caranya? Kena sanksi. Poin dari sekolah, Bu. Oke, baik, sekarang sudah mengerti semua ya? Ya, Oke. Ada yang kurang dipahami? enggak, Ada yang ingin ditanyakan? enggak, Sudah paham? dikit. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Yaitu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ayo, ada yang bisa menyimpulkan? Jelas. Ada yang bisa menyimpulkan? Bisa? Kan kita udah tahu itu ada hukum itu adalah perintah karena aturan karena aturan Yang harus ditaati. yang harus ditaati yang bersifat memaksa dan Memaksa dan menjalankan mengatur. ya mengatur. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ